Halo guys, ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di seputar CCTV. Hari ini gue akan coba untuk memberikan gambaran kepada lo dengan simple. Ketika lo mau memasang CCTV, yang pertama yang harus lo perhatikan adalah kebutuhan lo akan CCTV itu sendiri. Apa fungsi dari CCTV yang lo ingin capai, yang ingin lo dapetin, sehingga fungsi CCTV nanti akan jadi optimal atau maksimal. Mungkin karena lo punya anak bayi yang harus dipantau, kalau hanya tujuannya untuk itu, baby kamera itu sangat cocok buat lo. Yang dibutuhkan hanya kamera simple yang bisa wireless tanpa kabel, semua kontrolnya dari kamera, kemudian hanya pakai SD card. Nah, itu lo bisa pakai baby kamera. Nah, baby kamera ini simple dan murah kalau memang tujuannya hanya itu. Yang kedua, jikalau memang tujuannya memasang CCTV untuk melakukan pemantauan yang lebih spesifik dan kebutuhan perekaman yang lebih luas, serta kebutuhan untuk menampilkan gambar CCTV yang real time juga, maka lo diharuskan untuk memilih CCTV profesional. CCTV profesional itu sesungguhnya adalah CCTV yang lengkap. Ini lebih spesifik. Jadi kamera tidak berdiri sendiri, melainkan kamera yang ditopang dengan perangkat-perangkat hardware lainnya. Seperti ini harddisk internal, kemudian juga DVR. Nah, seperti ini DVR, kemudian juga perlu adanya monitor, seperti ini monitor. Nah, itu adalah jenis kamera profesional. Apakah boleh ketika kita misalkan hanya memasang baby cam untuk tetap bisa memantau lingkungan rumah? Ya bisa-bisa aja, tetapi kalau menurut gua kurang efektif, karena baby cam itu adalah sesuai dengan namanya, sesuai dengan judulnya. Walaupun dia itu bisa online melalui HP, tetapi kegunaannya bukan untuk memantau lingkungan rumah atau yang lebih berat daripada itu, hanya untuk memantau baby ketika baby sedang ditinggal keluar dari ruangan, untuk melihat lingkungan rumah, sekitar rumah, atau setiap ruangan, atau setiap pojok dari rumah. Baby kamera itu kurang maksimal untuk bisa digunakan. Pertama, tidak dapat dikoneksikan ke monitor, seperti monitor TV atau monitor VGA atau PC atau HDMI. Semua kontrol ada di kamera. Yang kedua, daya rekamannya itu terbatas, karena jarang baby cam itu bisa menyimpan sampai berhari-hari guys, apalagi sampai sebulan rekamannya, hanya menggunakan SD card. Sedangkan CCTV profesional menggunakan harddisk internal yang kapasitasnya antara 500, 1 tera, 2 tera, dan seterusnya. Yang ketiga, baby cam itu kurang aman. Karena kenapa? Karena baby cam itu semua controlling ada di kamera. Ketika lu taruh kamera itu di luar, dan ketika ada yang mencuri kamera itu, maka semua rekamannya akan ke bawah. Karena semua rekamannya ada di dalam SD card yang juga built-in ada di dalam kamera. Sekarang misalkan kamera itu kan bisa tetap aman karena kita pakainya 2 kamera atau 4 kamera, sehingga bisa saling support, kamera satu dengan kamera yang lain bisa saling sorot menyorot, ketika ada yang ngambil ketahuan. Oke, bisa aja ketika mencoba baby cam diambil aja udah selesai gitu kan. Walaupun ada support kamera dari tempat lain kelihatan juga gitu. Bagaimana kalau dicopot semua? Karena kan gampang. Nah, kalau kamera yang pakai wire seperti kamera HD atau kamera IP yang menggunakan wire, ketika pencuri atau penjahat yang ingin mencopot, mereka ada upaya dulu, harus copot ini, copot itu, copot jacknya dan lain sebagainya. Dan ketika mereka copot dan diambil kameranya, data rekamannya kan tetap ada di dalam DVR, di dalam rumah atau di satu tempat yang lo bisa sembunyikan. Jadi jauh lebih aman ketika menggunakan kamera yang standar, kamera profesional yang pakai DVR dan pakai monitor. Jadi banyak kelebihannya sebetulnya guys. Nah, kadang-kadang yang menjadi kesalahan adalah ketika kita ingin memasang CCTV, kita hanya berasumsi atau hanya berpikir bagaimana kita punya CCTV tapi dengan uang yang murah. Itu nggak salah sih guys, itu nggak salah. Yang penting pilihannya tetap benar. Ketika lu hanya memiliki uang yang pas-pasan, tetapi lu ingin memasang CCTV, jangan salah memilih. Karena banyak juga sekarang kamera CCTV yang profesional, yang pakai DVR, yang pakai harddisk internal, tetap bisa murah. Karena banyak pilihannya sekarang. Kamera-kamera CCTV profesional yang menggunakan DVR
dan menggunakan harddisk internal juga, harganya ada paket-paket yang murah. Cuma memang cara pemasangannya aja itu yang agak perlu kesabaran karena harus tarik kabel dan lain sebagainya. Saran gua bagi lu yang memang pengen masang CCTV di rumah, jangan keburu-buru. Lu harus tentukan dulu maksud dan tujuan kenapa masang CCTV. Yang kedua baru budgetnya. Nah, budget murah juga bukan berarti kan lu harus beli asal-asalan gitu kan. Lu harus berkonsultasi dulu dengan orang-orang yang memang profesional di bidang CCTV, atau minimal mereka tahu dan punya ilmunya tentang CCTV, karena itu penting guys. Nah kemudian juga kameranya mau pakai kamera apa, apakah mau pakai kamera analog, AHD analog, high division, atau mau pakai IP kamera. Kalau menurut gue sih itu bukan merupakan pilihan yang susah ya. Pada dasarnya lu mau pakai IP ataupun lu mau pakai kamera analog, intinya sekarang semua CCTV dengan model apapun bisa di-online kan, dan semua bisa dilihat melalui handphone atau gadget. Jadi nggak perlu bingung-bingung lu harus pilih IP atau harus pilih kamera analog, AHD. Intinya adalah yang harus lu perhatikan ketika lu mau memilih kamera yang ingin lu gunakan, baik indoor ataupun outdoor, mau kamera analog, AHD ataupun kamera IP guys, yang harus diperhatikan adalah berapa resolusi dari kamera. Itu yang paling penting. Karena walaupun lu pakai IP kamera yang mahal, ketika resolusinya hanya 1 megapiksel atau 1,3 megapiksel, menurut gua ya lu nggak akan dapat fungsi untuk pengawasan yang lebih maksimal juga walaupun lu pakai IP. Tapi walaupun lu pakai kamera analog yang lebih murah dibandingkan kamera IP, lu akan menghasilkan gambar yang bagus kalau memang resolusinya tinggi. Misalkan lu pakai yang 5 megapiksel, sehingga lu bisa melihat gambar yang lebih resolusi tinggi, dan ketika dibesarkan gambarnya tidak akan pecah. Jadi yang terpenting itu bukan jenis kameranya apa guys, yang penting adalah resolusi dari kamera itu sendiri. Nah, gua nggak memaksakan lo ya guys, lo silakan menilai sendiri. Tapi menurut gua demikian. Kalau mau pilih IP, tetap perhatikan resolusinya, dan kalau lo juga mau pakai kamera analog, dan itu nggak salah, dan lo juga harus pikirkan resolusinya berapa. Nah kemudian juga untuk harddisk juga harus diperhatikan. Ini banyak orang kadang-kadang nggak ngerti masang CCTV, pengennya murah tapi bagus, sedangkan speknya mereka nggak pernah pikirkan. Nah pada kesempatan ini gue akan memberikan saran pada lo harus perhatikan juga tentang harddisk. Harddisk juga bagian yang paling penting dari pemasangan CCTV. Harddisk yang kita gunakan itu berapa kapasitasnya? Nah ketika lo masang 4 kamera, bisa nggak kalau misalkan harddisk itu pakai 1 tera? Ya bagus. Yang penting DVR-nya support yang 1 tera tentunya. Besar apapun kapasitas daripada harddisk, pasti harddisk akan menghapus ketika sudah penuh gitu guys. Dan intinya adalah ketika kita butuh rekamannya ada dalam harddisk. Nah itu yang paling penting. Nah bagian yang berikutnya yang penting juga adalah merupakan DVR guys. DVR itu adalah digital video recording. Nah selain DVR ada juga alat untuk merekamnya namanya NVR. NVR itu adalah network video recording. Nah bedanya antara DVR dengan NVR adalah DVR itu untuk kamera analog. Nah kemudian juga guys, jangan lupakan hal yang penting selain itu adalah power supply. Nah power supply juga dalam pemasangan CCTV adalah bagian yang paling sangat penting, karena yang menjadikan kamera ini bisa hidup adalah karena ada power supply yang memberikan daya kepada kamera itu sendiri. Nah ketika lo memasang CCTV juga perhatikan juga apakah paket yang ditawarkan untuk lo semua ketika diberikan oleh penjual, apakah menggunakan adaptor biasa atau menggunakan adaptor jaring atau ada menggunakan adaptor box. Ya semua itu juga beda harga pasti. Kalau memang jaraknya jauh pakainya yang 10 ampere atau yang 20 ampere atau bahkan yang 30 ampere. Nah itu pasti akan tendangan powernya lebih kuat, sehingga jarak yang jauh pun nggak akan masalah. Nah itu juga power harus diperhatikan guys. Itulah beberapa hal penting yang semoga bermanfaat guys sebelum lu memasang CCTV. Jadi jangan sekali lagi memasang CCTV hanya mencari barang yang murah tanpa lu tahu kebutuhan lu, atau juga lu punya uang tapi lu juga nggak tahu kebutuhan lu. Itu yang paling penting guys. Semoga bermanfaat video ini buat kita semua. Dan juga jangan lupa bantu di subscribe ya guys, agar gue semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya tentang CCTV. Itu aja guys, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan tetap aman.